Oke, jadi gitu ya. Nah, fisika itu didasari oleh beberapa besaran dan satuan gitu ya. Ada beberapa jenisnya. Mungkin di sini ada tabelnya. Ada nggak ya di sini? Nggak ada. Beneran nggak ada nih, waduh. Oke, menurut dia yang paling penting adalah ini, tiga ini ya. Panjang waktu, masa, dan di sini ada juga masa jenis. Dan untuk tiga besaran ini ada banyak satuannya ya. Tapi yang paling sering digunakan itu yang SI, dan itu masing-masing meter, detik, dan kilogram gitu ya. Itu penting. Nah, terus bagaimana cara mengubahnya dari misalkan milimeter ke meter ada di sini. Tadi aku lihat ada. Nah, di sini ya. Milimeter ke meter berarti di sini nggak ada 10 pangkat 0. Oke. Jadi gini. Jadi bentar. Ada banyak caranya ya. Tapi eh, cara yang paling formal itu gini. Kan 1 milimeter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Yang ini, yang faktornya. Faktornya di sini 10 pangkat minus 3 gitu ya. Jadi 1 milimeter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Oke. Jadi kamu tulis 1 milimeter per 10 pangkat minus 3 meter itu sama dengan 1 berarti kan. Udah aman. Nah, sekarang kalau kita punya 50 meter sama dengan berapa milimeter? Oke. Berarti caranya 50 meter sama dengan sebentar. Sama dengan 50 meter kali 1 ya kan? Kali 1. Ini masukin sini. 50 meter kali 1 milimeter per 10 pangkat minus 3 meter. Mencoret, dapat hasilnya 50 kali 10 pangkat 3 berarti ya. Gitu ya. Itu cara formalnya. Tapi kalau misalkan kalian bisa langsung boleh ya. Asal benar aja. Gitu. Oke, sekarang sedikit latihan soal. Oke, misalkan 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Gitu ya. Terus kecepatan mobil, kecepatan benda apalah. Itu 100 kali ya, 100 ya. Jangan 50 deh, 50 mil per jam. Ubah jadi garis, ubah jadi hektometer per menit. Oke, silahkan kerjakan. Jangan pakai kalkulator. Hekto ada di sini ya, hekto di sini.
tunggu. Ya, siapkan alat tulis ya, jelas. Siapkan alat tulis. Oh ya, suaraku terdengar jelas kan? Atau kurang jelas? Jelas, oke. Oke, aku anggap udah ya. Tapi belum ada yang jawab sih. Ya, baru 3 orang gak apa-apa lah ya. Oke, jadi caranya gini. Cara formal ya. 1 mil sama dengan 1,6 km. Berarti kalau 50 mil per jam, itu bisa kita kali dengan 1,6 km per mil gitu ya. Jadi yang 1 mil ini dipindah ke kanan. Jadinya 1 sama dengan, oke, aku tulis di sini kali ya. Di bawah. Jadi 1. Ini rekamannya lanjut. Oke. Jadi kalau dipindah ke kanan, 1 sama dengan 1,6 km per 1 mil. Gitu ya. Terus ini nanti hasilnya kan kilometer per jam. Oke. Terus bagaimana cara mengubahnya jadi hektometer per menit? Nah, kita sepakat dulu ya. 1 meter sama dengan, sebentar. 1 kilometer deh. Kilometer sama dengan 1000 meter. Terus 1 hektometer sama dengan 100 meter. Kalau kita bagi, sebentar, enggak. Ya, oke. Kalau kita kali deh, kali yang bawah dengan 10. Jadinya kita dapat 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Setuju? Jadi 1 sama dengan, di sini kilometernya di atas. Berarti sekarang kilometernya di bawah. Jadi kalau kilometernya di bawah, 1 sama dengan 10 hektometer per 1 kilometer. Jadi kalau ini aku pindah, ini bisa dicoret gitu kan. Nah, sekarang kita dapat hektometer per jam. Sekarang jamnya kita ubah ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Itu jamnya di bawah, berarti sekarang kita simpan jamnya di atas. Berarti 1 jam per 60 menit
sama dengan 1. Jadinya kita masukin di sini 1 jam per 60 menit. Oke, coret. Dah, nanti hasilnya hektometer per menit. Jadi kita dapat 1,68800 per 60 berarti 40 per 3. Oke. Berarti di sini sama dengan 40 per 3 hektometer per menit. Ada yang beda? Oke, aman? Oke, kalau udah aman kita lanjut berarti ya. Itu cara konversi satuan, dan sekarang mungkin kita kemana ya? Ya, jadi untuk satuan ya mungkin itu aja. Oh ya, sama ini ya. Notasi ilmiah penting, notasi ilmiah. Sebenarnya kalau kalian ngerjain ujian, nggak pakai notasi ilmiah aman. Tapi sebaiknya pakai. Jadi kalau kamu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu jadinya 10 pangkat 6 gitu ya. Karena nolnya ada 6, oke. Tapi ya pokoknya ada 2 cara sih sebenarnya. Ini simpan komanya kan di sini. Terus kamu geser ke kiri 6, berarti jadinya 10 pangkat 6. Atau lebih tepatnya sih, kalau secara notasi ilmiah gini ya. Gitu. Jadi geser 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus kalau dia dari di belakang koma 0,00000000236. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jadinya 2,36 kali 10 pangkat minus 9 gitu ya. Jadi aduh, hapus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ini udah paham? Harusnya udah paham lah ya. Tapi siapa tahu ada yang belum. Siapa tahu. Oke, kalau misalkan aku terlalu lambat bilang ya. Karena ya aku sengaja sih. Aman? Ya, tapi ini jangan disepelein ya. Kalau misalkan disepelein salah, nanti ya salah jawaban di ujiannya gitu. Ya jangan disepelein yang gampang. Karena bisa berbahaya lah pokoknya. Oke, apalagi ya? Di sini ya mungkin itu aja. Terus masa jenis ya mungkin nanti di fluida mungkin kita akan bahas lebih lanjut di sana. Oke, lanjut mungkin ya ke materi selanjutnya. Oke. Jadi kita akan bahas dulu gerak satu dimensi, straight line, dan rumusnya ada beberapa, ya. Kalau satu dimensi, posisi x itu berdasarkan titik awalnya atau titik nol, gitu ya. Jadi kalau kita punya ini bab 1, bab 2, itu ya berarti, nah tergantung ini arah x-nya kemana.
Jadi kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu, nggak ditanya gitu ya arah x-nya kemana, mungkin kalian bisa tulis arah x-nya ke sini gitu, arah x-nya ke kanan boleh, atau kalian gambar misalkan ya. Ya misalkan kalian disuruh gambar diagram gaya, nah berarti arahnya harus benar kan. Di sini kalian tulis sumbu x gini boleh gitu ya. Terus sekarang masih satu dimensi ya, berarti gini doang aja. Misalkan titik nolnya di sini boleh. Terus satuannya jangan lupa satuan. Kalau misalkan mau nulis eh, satu dimensi gitu ya, satuannya harus ada dalam bentuk grafik ya gitu. Jadi kalau misalkan bendanya di sini x sama dengan 2 meter ya gitulah pokoknya. Itu posisi. Posisinya bisa positif atau negatif gitu ya, tergantung dari ini mending bisa bisa aja negatif gitu kan. Ini garis bilangan biasa. Terus kalau perpindahan itu perpindahan itu akhir kurang awal gitu ya. X2 kurang X1. Biasanya aku tulis di sini X12 atau X21, tergantung sih. Kalian maunya gimana? X12 atau X21? Lebih enak menurut aku kalau eh, gimana ya? X X21 deh. Jadi X2 terhadap 1 gitu ya. Dan kayak gitu. Dan ini arahnya juga bisa positif, bisa besarnya bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau di sini awalnya -1 pindah ke 2, berarti X21-nya 3 gitu ya. 3 meter. Tapi kalau sebaliknya dari 2 ke -1 ya minus berarti ya. Atau boleh juga 3 meter ke kiri, boleh. Harusnya nggak disalahin. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Positif jika arahnya sesuai dengan X positif gitu ya. X positifnya ke kanan, dan kalau negatif ya arahnya ke kiri. Oke. Lanjut. Ini sekarang kecepatan rata-rata. Ini masih satu dimensi ya, jadi masih aman. Dan ya intinya adalah delta X per delta T. Jadi kalau ini dari -1 sampai 2 ditempuh selama 1 detik, berarti V-nya 3 gitu ya, 3 meter per detik. Terus kalau S itu jarak, beda dengan perpindahan. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini yang bergantung arah, ini yang tidak. Yaitu perpindahan pasangannya jarak. Jarak tidak bergantung arah. Terus kecepatan ini biasanya laju kalau nggak salah, atau kelajuan ya, nggak tahu, lupa lagi. Terus di sini percepatan, di sini berarti perlajuan. Biasanya gitu, seingat aku gitu. Di SMA sih gitu. Gitu ya, jadi perpindahan ini bisa X, lambangnya jarak ini S gitu ya. Ini sama lambangnya, V dengan V, A dengan A sama. Tapi kalau perpindahan dengan kecepatan beda. Salah, perpindahan dengan jarak beda. Gitu ya. Jadi kalau kamu punya
suatu benda arahnya kayak gini. Nah, ini 0, 1, 2, min 1, min 2. Misalkan dari sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Ya gitu arahnya. Berarti jaraknya dari min 2 sampai 2 itu 4, ya kan? Tambah dari 2 sampai min 1 itu 3. Ini jarak ya. Aku tulis deh, biar rapi. Jaraknya jadi minus 2 sampai 2 itu 4, ya kan? 4 tambah 3 tambah 1, 8. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Aman ya? Terus kalau perpindahan, perpindahan itu pokoknya akhir kurang awal dan arahnya harus ada. Oke, jadi di sini 0 kurang minus 2 gitu ya. Jadi akhir kurang awal. 2. 2 meter ke X positif biar boleh. Atau 2 meter doang juga boleh. Karena di sini kebetulan satu dimensi ya. 2 meter ke X positif. Oke, ada pertanyaan? Aku anggap paham ya. Oke, lanjut. Mungkin kalian sudah belajar tentang kalkulus ya harusnya. Jadi V sama dengan turunan dari X terhadap T gitu ya. Dan di sini, oh ya, ini semua masih ini apa? Masih kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan ini ada dua lagi, dibagi dua. Ada yang rata-rata, ada juga yang sesaat. Laju juga sama, percepatan sama, perlajuan sama. Kalau perpindahan sama jarak enggak. Oke? Nah, jadi tinggal pakai turunan gitu ya. Jadi kalau kamu punya X-nya sama dengan misalkan 3X kuadrat tambah, salah. X terhadap T. Ini V saat sama dengan dx dt gitu ya. Misal x terhadap t itu sama dengan 3x kuadrat minus 5. Berarti v-nya sama dengan 3t kuadrat 6t. Ya tinggal turunin gitu ya. 3t kuadrat turunannya 6t minus 5 turunannya 0. Atau kalau misalkan dalam grafik gitu ya. Misalkan kamu punya grafik x terhadap t. Kalau berdasarkan grafik, berarti di sini misalkan V sesaat di sini ya. Berarti kamu cari kemiringannya. Oke, ingat-ingat lagi ya cara cari kemiringan gimana. Itu ya delta Y per delta X. Jadi kamu gambar garisnya, terus udah gitu ya cari kemiringannya. Jadi nanti biasanya kalau di ujian uh, ada gridnya gitu kan. Misalkan gitu. Terus misalkan kecepatan sesaat di T sama dengan 0, misalkan ini 0. Berarti
Misalkan ini di sini. Berarti kamu gambar garisnya. Misalkan ini ada lagi di sini. Dia pas. Wah, nggak pas. Misalkan di sini lah. Nah, berarti misalkan ini 10, ini 2 gitu. Berarti fase saatnya di titik 0 itu sama dengan 10/2 gitu ya. Sama dengan 5. Ada pertanyaan? Pak, maaf, boleh tolong jelasin ulang nggak yang grafik itu? Eh, Oke, jadi ulangi ya. Kan V itu kemiringan. Kemiringan dari grafiknya ya, karena turunan gitu ya. Misalkan kita punya X-nya gini, T-nya gini. Terus misalkan kamu punya grid-nya gini. Sini grid-nya. Grid itu ya pokoknya apa namanya? Grid itu ya pokoknya tanda lah. Dikasih tanda gitu. Ini tuh 10 gitu, ya kan? Gitu, oke? Okay? Terus kalau kamu ditanya kecepatan sesaat, harus tahu dulu kecepatan sesaat kapan. Misalkan di titik T sama dengan 0, di sini 0. Nah, berarti kamu gambar garis singgungnya. Ngerti kan maksudnya garis singgung? Ngerti, Atau kurang, Pak? Kenapa? ngerti. Ya, oke. Okay. Kamu gambar gitu. Oh, oke, okay. Malah beda lagi sekarang. Ya udahlah. Udah di sini deh. Di sini berarti 12,5. Ya udah. Gitu. Terus kemiringannya berarti delta Y per delta X. Gitu ya. Oke, jadi kamu ambil titik awalnya, kamu ambil titik ketika dia pas gitu ya. Misalkan di sini kan udah pas tuh. Kena karena aku buat sendiri. Pas di situ, terus udah gitu, hmm, ya udah masukin di sini delta y-nya berarti 12,5 kurang 0 per 2 kurang 0. Kalau yang ini berubah lagi, oke nggak apa-apa. Ya maaf gambarku jelek. Jadi 6,25 meter per detik. Gimana? Bisa dipahami? Nah, misalkan ini nih. Nah, gitu aja. Yang ini. Ini harusnya lebih rapih ya. Hmm, nah, dia di sini nih. Jadi di titik B, lihat ya, titik B. Di titik B sampai di titik C, dia itu garis lurus dianggapnya. Terus di titik B, X-nya sekian, T-nya sekian. Di titik C, X-nya sekian, T-nya sekian. Jadi kalau kamu gambar ininya, gambar garis singgungnya ya berarti sama aja. Gitu. Gitu, garis singgungnya. Ya kan? Misalkan di situ. Misalkan di titik sini katanya. Ya berarti sama aja dengan garisnya gitu kan. Oke. Berarti ya udah V-nya sama dengan eh, delta X per delta T. 20 per 5 gitu ya, 4. Nah, makanya di sini kalau digambar ulang V terhadap T-nya itu 4 gitu. Di sininya 4 di sini. Kayak ada pertanyaan lain? Atau mungkin masih kurang jelas juga?
Cukup jelas. Oke. Nah, untuk sebentar. Nah, untuk percepatan itu turunan dari V, gitu ya. Jadi A sesaat sama dengan dv per dt, atau sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Turunan kedua. Ya, ada di situ. Aku cuma nulis ulang. Oke. Nah, gitu ya. Dan sama aja. Berarti kalau yang tadi, yang xt-nya 3t kuadrat 3t kuadrat kurang 5, berarti v-nya 6t. Kalau vt-nya 6t, berarti a-nya sama dengan ini tadi. V sama dengan tadi 6t. Berarti a sesaatnya sama dengan 6. Gitu. Jadi kalau turunan harus diingat-ingat lagi ya. Jangan lupa turunan dari sin apa. Turunan dari sin apa? Dx misalkan. Sin x. Itu jangan lupa ya, cos. Itu diingat lagi. Di kalkulus ada. Jadi ya sangat berkaitan erat lah kalkulus dengan fisika ini. Oke, Oke, nah sekarang gimana cara balikinnya dari A ke V? Ya oke, jadi tadi kita udah bahas 3 ya. Kita udah bahas X, kita udah bahas V, kita udah bahas A. Salah. Dari sini ke sini, D per D, ya, D per dt, ya kan? Terus kalau dari sini ke sini tinggal D per dt. Nah, terus kalau balik lagi gimana? Kalau balik lagi berarti kamu pakai integral. Integral dt. Nah, tapi ini sedikit lebih rumit karena ingat-ingat lagi ya. Misalkan kamu punya integral x dt. Itu hasilnya apa? Ada yang mau jawab? Kurang lengkap. X kuadrat per 2 tambah C, ya kan? Jangan lupa tambah C, itu penting, sangat penting. Oke, jadi oke. Misalkan kamu dikasih tahu A-nya sama dengan seperti biasa ya, minus 10 meter per detik kuadrat. Terus V-nya berarti sama dengan integral A dt. Sama dengan integral minus 10 dt. Sama dengan minus 10 T kuadrat. Minus 10 T plus C. Plus C. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini C-nya berapa. Jadi kita harus tahu kondisi awalnya gitu. Biasanya dikasih tahu V0-nya berapa. Misalkan di sini V0-nya aku kasih 2 deh. Ini VT berarti ya. Biar lebih jelas. Nah, sekarang kita dikasih tahu V0-nya sama dengan 2. Kalau kita masukin berarti 2 sama dengan C. Jadi pahami 2 sama dengan C. Kan di sini ini kita masukin 2 ya kan? Kita masukin T-nya 0. Jadi berarti di sini T-nya 0. Berarti hilang gitu kan? Tinggal C doang.
Terus nanti ini kita masukin lagi ke sini, kita dapat VT sama dengan minus 10T plus 2. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak udah karena nggak ada yang menjawab, sekarang latihan soal lagi. Aku punya V-nya gini, sekarang cari XT jika V3 sama dengan V3 sama dengan 0. Bentar, V3 sama dengan 0. Salah. X3. Sekarang cari cari XT. Ini diketahui ditanyakan. Oke, silakan cari. Udah? Oke, ada yang sudah menjawab sih. Dan mari kita lihat apakah dia benar atau tidak. Oke, kita lihat ya. Kan tadi udah aku sebutin ya. Kalau dari V ke X itu pakai integral. Oke. Jadi kita pakai integral XT sama dengan integral VT dt. Di sini V-nya minus 10T tambah 2 dt. Minus 5T kuadrat, ya kan? Oke, sampai sini ada yang beda? Yang lainnya mungkin? Hati-hati ya. Kalau misalkan integral itu rumusnya apa? Kan ini harus cek lagi buku kalkulusnya ya. Oke, sebentar. Aku masih ada nggak ya buku kalkulusnya? Oh ya, oke. Sebentar ya. Oke, ternyata buku aku udah dipindah ya. Jadi aku masih belum nemu. Aduh, ini gimana nih? Kurang jelas sekali ya. Nah, mungkin ini. Ini untuk yang turunan dulu ya. Yang di sini yang dipakai itu d per dx x pangkat n sama dengan n x pangkat n min 1, ya kan? Atau dalam T deh, boleh dalam T, aman. Misalkan kita punya tadi 5T kuadrat
misalkan ya. Berarti N-nya 2. Ini misalkan D per dt. Berarti D per dt 5-nya dikeluarin, ya kan? Sama dengan 2 T pangkat 2 kurang 1, 1. Oh ya, ini gini dulu deh. Oke, jadi kita punya turunan dari T kuadrat sama dengan 2T. Terus kita kali 5 kedua sisinya. Kita dapat D per dt dari 5T kuadrat sama dengan 10T. Gitu ya. Ya, pokoknya ini harus diingat-ingat ya. Yang pangkat, terus penjumlahan, terus udah gitu. Ya, apa namanya itu? Aturan rantai, terus aturan perkalian, terus konstanta, ya, terus ini F per G, ya. Itu bisa aja keluar D per dx F per G sama dengan F aksen G kurang FG aksen per per G kuadrat. Itu harus diingat sebenarnya. Ya, jadi bagi yang terutama bagi yang ini ya, bagi yang UP matematika juga, nah, ini harus tetap diingat. Kamu nggak akan lepas dari ini. Ayo, sangat penting. Oke. Ya, silahkan dibaca-baca lagi di ininya ya, yang kalkulusnya. Mungkin nanti kita harus ini lagi kali ya. Soalnya mungkin aja kalian masih belum bisa yang ini apa? Ya, kayak gini, masih belum bisa mungkin, nggak tahu sih. Ya, pokoknya harus ya harus dibahas lah. Jangan menghindari ini karena di fisika kepake lagi. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita tepatnya ini garis atau ini. Nah, berarti oke. Tapi yang tadi salah menjawab, dia berusaha untuk menjawab dengan benar. Mari kita lihat. Cek lagi ya. X3 sama dengan 0 berarti minus 5 3 kuadrat tambah 2 3 tambah C sama dengan 0. Ini berarti minus 45 tambah 6 tambah C sama dengan 0. Minus 39 tambah C sama dengan 0. C sama dengan 39. Jadi kalau ini digabung dengan yang itu, jadinya XT sama dengan minus 5T kuadrat tambah 2T tambah 39. Tadi jawabnya gimana dia? Ya, benar. Oke. Dan jangan lupa satuannya meter gitu ya. Oh, di sini nggak ada. Oke, aku salah di sini berarti 0 meter. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin? Ya. Oh ya, untuk integral aku belum. Untuk integral ada di sini, silahkan. Waduh. Oke, salah. Untuk integral, coba di sini ada nggak? Yang sebentar. Sebentar. Terutama integral tak tentu mungkin ya. Yang harus kalian ingat itu
terutama bentar, ini bisa di copy nggak? Oh bisa. Oke. Aduh malah gitu lagi, copy image. Nah, yang harus diingat itu ini terutama ya, terus ini bukan salah. Kok di sini nggak ada sih? Ini sama ini yang paling sering keluar itu. Sisanya nggak usah. Ntar, ini masa nggak ada yang... Nah ini, copy image. Aduh, oke. Dan ini sama aja kali ya. Tapi yang ini nih, ini penting. Atau aku tulis aja deh. Di situ dia nulisnya, oke. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1, tapi dibagi dengan n plus 1 ya. Jangan lupa. Dan jangan lupa plus c. Sebentar, ini benar nggak? Jadi integral dari x kuadrat misalkan sama dengan x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 sama dengan x pangkat 3 per 3 plus c. Gitu ya. Jangan lupa per 3-nya, jangan lupa. Ini, oh ya, ini n-nya tidak sama dengan 1, min 1. Oke. Terus ini integral sin berarti minus cos. Integral cos sama dengan sin. Apa aku tambah PR-nya ya? Tentang turunan ini, turunan dan integral ini. Karena kepake sih, ya. Oke deh, aku tes. Ini akan membuktikan apakah kalian dapat PR atau enggak. Dapat PR tentang ini atau enggak. Ini ya, silahkan kerjakan. Oke, kerjakan. Dua itu. Aku tunggu ya. Oke, kita lanjut. Aku udah nemu bukunya. Jadi ini. Udah gitu. Udah nggak ya? Di sini. Average. Ini ada juga di sini. Oke. Average velocity sama instantaneous velocity ya kan? Ada nggak ya di sini? Chain rule. Ya silakan dibaca-baca lagi. Tapi di sini nggak ada key ID sih sayangnya. Oh, bentar. Ini definition ya boleh. Definition paling yang boleh dibaca. Terus rangkumannya mana nih? Chain rule. Nah, chain rule penting. Oke. Nanti kita lihat. Itu soalnya yang aku kasih tadi itu perlu chain rule. Di sini nggak ada rangkuman sih. Nah, ini. Oh, ini apa? Ah,
Nggak ada. Bentar. Nah, ini ya ini. Oke. Terus, hmm, kok nggak ada? Mana sih? Limit, limit nggak usah. Natural, oh, integration by parts. Oke. Silahkan dibaca-baca lagi pokoknya. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Tadi itu gini. Ya, tapi kan udah di SMA harusnya kan? Oh, COVID, oke. Ya sama sih aku juga, tapi aku bisa kok. Ya, oke. Nah, kalau tersinggung. Oke, jadi ini caranya bisa pakai pemisalan ya. Misal U sama dengan 3X. DU per DX sama dengan eh, 3 berarti ya. Oke, lanjut. DU per DX sama dengan 3. Hmm, jadi ini bisa ditulis sebagai, misalkan ini sebagai df dx deh. Gitu kan? Jadi F-nya, F-nya itu 5 sin U gitu ya. Jadi df dx, oke, biar rapih, ininya ke bawah. df dx sama dengan df per du kali du dx gitu ya. Itu aturan rantai. Sama dengan turunan dari sini itu cos 5 cos U ya kan. Berarti terus du dx-nya 3. Berarti 15 cos 3x. Tadi jawabannya dia itu sama, oke. Yang derivat, yang turunan sama. Sekarang yang integral. Oke. Mirip kayak yang tadi. U-nya 5x, ya kan? Du per dx sama dengan 5. Jadinya dx sama dengan du per 5. Itu enggak tuh? Ya, dx sama dengan du per 5, terus masukin di situ. Ini sama dengan integral 7 cos U, 7 cos U, bentar, 7 cos U, dx-nya ganti dengan du per 5. Ini jadinya 7 per 5, integral dari cos itu sin, du-nya 5x, u-nya 5x, plus c. Oke, dan dia tadi jawabannya
Salah, belum dibagi 5. Ya. Oke, nilai kamu berarti hmm, belum 100. Yang tadi yang jawab. Oke, yang lainnya sama, harusnya sama lah ya. Atau beda? Aku penasaran. Ya, aku juga pengen tahu nih, kalian tuh udah sampai mana sih? Ya, soalnya kan, ya biar aku tahu aja, takutnya aku aku ngajarnya terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu. Aku nggak tahu nih. Yang lainnya sama? Oke, berarti harusnya kamu udah bisa kalau kamu ya. Yang lainnya mungkin selain dua orang ini. Kayak aman gitu ya. Balik lagi ke yang tadi. Oh, udah beres sih. Terus kalau misalkan dalam bentuk grafik tadi ya, kalau dalam grafik d per dx ya, d per dt itu em, kemiringan garis singgung. Kalau kalau integral dt itu em, luas di bawah kurva. Berarti kalau kamu punya grafik, ini v terhadap t, ini garis lurus gitu ya. Ini 10, ini 2, sama aja deh. Nah, sekarang cari jarak yang ditempuh dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 2. Sebentar ya. Hmm, sebentar. Oke. Jarak yang ditempuh, jangan jarak. Perpindahan dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 2. Silahkan jawab. Oke, sudah ada yang menjawab dan hasilnya salah. Oke, jadi jaraknya itu berarti kan luas permukaan. Luas ini kan, luas di bawah kurva berarti yang ini. Berarti luasnya sama dengan luas segitiga itu setengah kali alas. Di sini alasnya 2, tingginya 10. Berarti 10 meter. Oke. Yang lain sama? Sama. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. T, aku bilang T ya. Jarak yang ditempuh, nih, biar aku ketik lagi. Jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. T, aku bilangnya T bukan X. Sama, coba hitung lagi. Gak bisa langsung karena grafiknya V terhadap T ya, Kak. Langsung gimana maksudnya? Langsung langsung kurangi. Maksudnya gimana? Kamu langsung gimana? Aku gak ngerti maksud kamu apa. Coba jelasin. Kalau langsung caranya gimana?
Nggak jadi. Oke. Oke, sekarang masih empat orang. Masih tiga orang. Di grupnya gimana ya? Nah, aneh yang baca padahal 17 orang, 19 orang, tapi yang join hanya tiga. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin mereka mau istirahat, ya, man. Malam mingguan. Oke, malam mingguan, tapi kan kalian nggak keberatan kan? Nggak ada yang bilang, kak aku mau malam mingguan, aman-aman aja. Ini biar aku kirim di grup dulu ya. Kalau jangan deh, udah lah, nggak apa-apa, terserah mereka aja lah. Oh ya, PR juga sebenarnya nggak wajib ya. Nah, terserah kalian aja mau ngerjain atau enggak. Nanti kalau misalkan kalian ngerjain, kalian dapat feedback. Kalian dapat, kalian bisa tahu nanti salahnya di mana. Jadi kalian bisa paham gitu, kalian kurangnya di mana dan kalian bisa perbaiki apanya. Ya, kalau gak mau gak apa-apa. Mungkin kamu ada kesibukan lain, tapi konsekuensinya kamu nggak akan dapat eh, penjelasan kenapa kamu salah gitu ya. Gitu. Aman. Kalau gak mau juga terserah, bebas. Karena aku di sini bukan bukan perwakilan ITB ya. Gak bisa memberi konsekuensi yang berat. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk bab 2 ya. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Kak, Ya, kenapa? Kak, Ya. boleh tolong jelasin ulang nggak yang ini yang terakhir grafiknya? Oke, jadi kamu punya ini grafiknya, garis lurus gitu ya. V terhadap T. V-nya ini satuannya meter per detik. T-nya satuannya detik. Jadi di T sama dengan 0, kecepatan kamu 0, di T sama dengan 1, kecepatan kamu 5, di T sama dengan 2, kecepatan kamu 10. Paham? Ya, Kak, paham. Ya, berarti kan tadi udah aku sebutin ya, X itu sama dengan integral V T dt. Oke, yang ini nih, yang nah yang ini, ya ini nih. Gimana? Oke, berarti udah ya. Kita lanjut, berarti integralnya itu ya, kalau misalkan dari T 0 sampai 2, ya berarti integralnya dari 0 sampai 2. Gitu kan? Ya udah. Nah, sebenarnya nggak usah dihitung secara analitik, tapi pakai ini aja, luas di bawah kurva. Sini kan kurvanya gini. Di ini berarti kan, yang ini, luas ini berapa? Itu kan segitiga. Segitiga itu kalau diingat-ingat lagi, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu 2, tingginya 10. Dapat 10. Ya kan? Udah paham belum? Kak, Oke. Kak, Itu ya. Ya, silahkan dibaca lagi bukunya. Mungkin di mana nih? Sebentar. Itu tuh masalah grafik-grafik ya. Nah ini ada toh. Gimana sih? Nah, jadi luas itu ya, luas yang ini. Luas yang ini nih. Kalau misalkan nah, ini kan percepatan terhadap waktu ya. Yang ini. Percepatan terhadap waktu.
Berarti kalau diintegralin hasilnya kecepatan V. Hasilnya V berarti. Nah, jadi hasilnya itu yang ini nih. Nah, itu ya gitu. Nah, ya mungkin boleh dibaca lagi ya di halaman 29 biar paham. Oke, kalau yang lain mungkin udah paham ya harusnya ya. Lanjut ke bab 3. Nah, aku lihat dulu bab 3 itu apa. Lupa. Bab 3. Vektor. Nah, vektor. Waduh, ini kepake terus ya sampai akhir. Beneran nih sampai 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 ya pokoknya sampai akhir lah kepake. Jadi vektor itu ya sesuatu yang punya besar dan punya arah gitu ya. Dan ada dua representasi, tapi yang paling penting itu biasanya dalam bentuk biasanya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk misalkan f nih, itu berarti fxi tambah fyj tambah fzk gitu ya. Terus kalau besarnya gimana? Besarnya itu sama dengan akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah fz kuadrat. Itu. Kalau di sini, nah ada lagi caranya pakai sudut gitu. Jadi kalau kamu punya f-nya gini, terus ini misalkan sumbu x ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Kalau tetanya ini berarti fx sama dengan f besar dari f ya. F apa nih? Pertanyaan lagi deh. Sin atau cos? Kos. Cos ya, oke. Gitu ya. Oh ya, ada di sini. Oke. Gitu ya. Vektor. Dia punya arah intinya. Terus ini harusnya nggak muncul sih, tapi ya mungkin pengetahuan ya. Kalau di jumlah kayak gini bentuknya, kayak gini. Terus kalau berlawanan berarti arahnya ya berlawanan. Oke, sebentar. Silahkan dibaca lagi. Ini harusnya di SMA udah, tapi semuanya juga di SMA udah kok. Soalnya aja yang mungkin yang lebih susah ya. Nah, terus komponennya ada I, J, K gitu ya. Kalau I dalam X, J dalam Y, dan K dalam Z gitu ya. Terus di jumlahnya, kalau misalkan kamu punya F1 3I tambah 4J tambah 5K Newton. Terus F2-nya kamu punya minus 2, mau nulis 2, 2I tambah 7J tambah 0K deh. 0 berarti kalau dijumlah F1 tambah F2 ya tinggal dijumlah komponennya. Jadi 3 kurang 2, 1. 4 tambah 7, 11. Ini 5. Ini paham lah ya. Ya pokoknya kalau nggak paham tinggal potong aja langsung, interupsi.
Terus ada ini ya, dot product sama cross product. Bisa aja keluar. Kalau dot, rumusnya gitu. A dot B sama dengan AB cos. Terus ini kalau diketahui sudutnya. Kalau nggak diketahui, pakai yang bawah. Berarti ini A dot B sama dengan AX BX. AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Terus kalau yang cross, itu besarnya sama dengan AB sin theta. Ya, jadi kalau misalkan kamu punya eh, dua vektor, sekarang ini A ini B, ini tetanya gitu ya. Theta sin V deh. Udah nulis V terlanjur. Itu ya. Jadi, nah, V itu sudut di antara keduanya, di antara kedua vektor. Terus cross ini hasilnya vektor juga. Kalau dot itu hasilnya skalar. Ini jadinya biasanya pakai, aku lebih enaknya pakai gini. IJK AX BX, salah, AX AY AZ BX BY BZ. Jadi ini matriks ya. Determinannya berarti AY BZ kurangi AZ BYI tambah AZ BX kurangi AX BZ C tambah AX BY kurangi AY BX K. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini yang ada nggak di sini? Sama kan? Nah, coba bandingkan. AYBZ, oke. Ya, sama ya. Tapi ini nggak akan keluar, harusnya. Ya, sekedar pengetahuan aja. Oke. Itu bab 3, mungkin segitu aja. Nanti kita akan melihat penerapan vektor ini di bab-bab selanjutnya ya. Jadi ini mungkin pengenalan dulu dan kita akan lihat penerapannya di bab selanjutnya. Oke. Berarti kita lanjut ke bab 4 ya. Oh, ini nah ya. Oke, jadi R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Jadi vektor posisi itu vektor yang menunjukkan posisi terhadap titik awal, terhadap origin. Ya. Jadi misalkan kamu punya di sini X, Y, Z sebentar. Betul nggak tuh? Ya. Terus kamu punya benda di sini. Nah, kita bisa menunjukkan letaknya, posisinya pakai vektor. Ini misalkan vektornya ini. Nah, berarti kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk X tambah YJ tambah ZK. Gitu. Terus, tadi kan kita udah bahas tentang satu dimensi ya.
Sebentar. Sebentar. Jadi ada yang kelewat kayaknya. Ya, ada yang kelewat. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti kita dapatnya V-nya berarti ya sama. V sama dengan dRdt gitu ya. Jadi tinggal turunin masing-masing. Jadi tinggal dx per dt I tambah dy per dt J tambah dz per dt K. Sama aja. Terus A juga sama. Maksudnya percepatan juga sama gitu ya. Nah yang ini sama dengan yang tadi udah kesebutin. Yang ini ya kan. Terus udah gitu ya semuanya sama. Oke mungkin ntar segitu dulu ya. Aku mau balik ke bab 2. Ada beberapa rumus yang akan muncul begitu ya. Terutama ketika percepatannya konstan. Karena ini sangat menarik. Jadi ini adalah 5 rumus yang harus diingat ketika 5 rumus yang dipakai ketika percepatannya konstan ya. GLBB berarti. Ini rumus-rumusnya. Ini bisa diingat ya. Pasti akan keluar, pasti. Untuk penurunannya ada di sini ya. Bisa dilihat. Kan A itu sama dengan delta V per delta T gitu ya. Delta V-nya gini, delta T-nya gini. Berarti kita kali kedua sisi dengan T. Jadi ini pindah ke kiri, yang T ini. Terus yang V, coba ya sebentar. T-nya aku pindah ke kiri. Terus V0 aku pindah ke kiri. Nah, dapat ya, itu rumus yang pertama. Ya, di situ ada. Terus V begini rumusnya. Tapi ini rata-rata ya. Kalau rata-rata berarti delta X per delta T, bukan dx. Sama aja, ini A, AVG gitu ya. A average. Terus kalau yang V, ya sama. Ini V average. X min X0 per T gitu ya. Jadi X sama dengan X0 tambah V average kali T. Oke. T-nya pindah ke kiri, terus X0-nya pindah ke kiri gitu ya. Terus rata-rata itu kan setengah setengah dari awal tambah akhir. Setengah dari V0 tambah V. Ini rumus lagi. Terus V sama dengan sebentar. Oke. Lihat yang ini. Masukin ke sini. V-nya V0 tambah AT.
nanti kalian dapat X sama dengan X0 tambah V0 T tambah setengah 4T kuadrat. Gitu ya. Nah, silahkan dibaca lagi tentang ini penurunannya. Karena akan lebih mudah menghafalnya jika kalian paham asalnya dari mana. Gitu ya. Terus ini juga nanti dia bisa dapat kayak gini. Nah, silahkan dibaca lagi. Yang ini ya. Jadi tadi tuh kita baru dapat 2. Kita baru dapat 2. Sisanya silahkan dicari gitu ya. Dan juga dihafal. Begitu. Terus kalau jatuh bebas berarti A-nya itu ke bawah gitu ya. Biasanya besarnya 9,8 atau 10, tergantung soal mintanya gimana. Jadi kalau eh, misalkan jatuh bebas A-nya sama dengan minus G dan yang dipakai adalah Y. Jadi Y sama dengan Y0 tambah V0T V0YT minus setengah GT kuadrat. Dah. Terus lanjut. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Percepatan konstan itu kayak gimana, Kak? Ya, jadi misalkan jatuh bebas itu salah satunya. Kalau jatuh bebas itu A-nya selalu minus G, selalu minus 9,8. Ya, jadi kalau kamu ngejatuhin benda, itu percepatannya konstan. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain. Bentar lagi kita beres ya, sebentar. Oh, ini ada. Contoh soalnya gimana, Kak? Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Bentar ya, contoh soalnya bentar. Oke, tapi ini ada pertanyaan. Kalau A konstan, T-nya juga konstan. Enggak. Coba kamu lihat jam. Lihat jam di HP. Dia konstan nggak? Dia jam 18.43 terus nggak? Nggak kan? Dia T-nya selalu bertambah. Jadi T itu nggak pernah konstan ya. Tapi kalau kamu bisa kepikiran T-nya konstan, kenapa? Oke, mungkin dia belum kepikiran kenapa. Kenapa dia bisa bertanya kayak gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting bertanya nggak apa-apa. Oke, contoh soalnya. Nih ya. Kan ada kayak T sama dengan... kan ada kayak T saat bla 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 gitu. Hmm, oh, jadi kalau digambar grafik, itu gini ya. Kalau percepatannya konstan, digambar dalam grafik, jadinya... Ini bisa nggak nih?
Kalau digambar dalam grafik ya berarti lurus terus. Jadi ini A-nya, ini T-nya. Di T sama dengan 0, misalkan ini 5 deh. Ini males. 3. Jadi dia akan terus 3. Itu maksudnya percepatan konstan. Jadi mau T-nya berapapun juga, A-nya tetap 3. Gitu. Jadi intinya aku ketik untuk ini kurang besar. Untuk T berapapun, jika A konstan, berarti A-nya nggak berubah. Sama terus deh. Gitu ya. Contoh soalnya gimana? Misalkan kamu punya benda dilempar ke atas. Nah, nanti kamu berarti kamu kerjain ini ya. Tadi yang nanya soal kamu harus kerjain karena kamu yang minta. Enggak deh. Aku kerjain dulu, nanti aku kasih soal lagi. Ya. Nih, ini contoh soalnya ya. Misalkan kamu di atas gedung, tingginya 50 meter. Terus kamu di sini, terus kamu punya bola, kamu lempar dengan V0-nya sama dengan 10 meter per detik. Nah, mungkin pertanyaan yang sering muncul adalah kapan bolanya jatuh di bawah, kapan dia jatuh ke bawah, dan berapa kecepatan pada saat dia di bawah. Jadi V-nya berapa, T-nya berapa. Oke, cara jawabnya, kita pakai rumus yang tadi, rumus yang pertama misalkan ya. Yang pertama dulu, kita cari V. Jadi V sama dengan V0 minus G. T. Karena A-nya sama dengan minus G. Oke? Berarti 10 10 minus 10 T. Oke, tapi T-nya kita nggak tahu. Kita bisa pakai rumus yang kedua. Yang ini. Pakai rumus yang kedua. Oke. Di situ, yang ini. Yang pakai yang ini deh. Karena kan jatuh ya. Jadi Y-nya 0, Y akhirnya, Y 0-nya 50, ya kan? Tambah V0 Y-nya 10, T minus 5 T kuadrat. Ini setengah kali 10 deh. Biar lebih jelas. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini rumus yang tadi ya, rumus yang ini. Oke, aku kasih waktu buat memahami dulu deh. Kalau udah paham bilang. Aku beneran nih. Aku nggak akan lanjut sampai kamu bilang paham. Oke, kita stop. Potong, waduh. Oke, jadi anggap aku nggak ada. Jadi tadi gini, panelnya ke atas, terus udah gitu kita masukin ke rumusnya.
V sama dengan V0 kurang GT. Dan di sini A sama dengan minus G karena dia arahnya ke bawah. Ya, arah G itu ke bawah. Makanya A sama dengan minus G. Terus udah gitu, kita lanjut. Kita nggak tahu T-nya berapa, berarti kita pakai rumus yang kedua. Yang itu, yang Y sama dengan Y0 tambah V0 YT kurang setengah GT kuadrat. Kita masukin angka-angkanya. Tadi itu Y-nya 0. Ya karena dia jatuh ke bawah ya kan. Terus Y0-nya berarti ketinggian awalnya itu 50. V0Y-nya 10, dari dia dilempar ke atas 10 meter per detik kecepatannya. Terus G-nya tadi 10. Kita masukin, nanti kita dapat persamaan kuadrat, kita cari pakai rumus ABC, terus kita dapat T-nya, ambil T-nya yang positif. Kalau kita ambil yang negatif itu salah, karena kalau di fisika biasanya T-nya lebih dari 0. Oke, terus kita masukin T yang sudah kita dapat ke V yang ada di awal. Kan yang ditanya itu V sama T. Jadi yang T itu udah, terus yang V, ya rumus yang awal tadi kita masukin, dan akhirnya kita dapat V-nya minus 5 akar 44 meter per detik, dan arahnya ke bawah, makanya minus. Oke, terus soal yang kedua, ada mobil, V0-nya 5 meter per detik, A-nya 2 meter per detik kuadrat, arahnya ke X positif. Nah, pertanyaannya kapan dia mencapai X sama dengan 36 meter? Oke, ada yang udah? Aku tunggu deh. Kita stop lagi. Oke, dia udah jawab. Mari kita lihat. Dia jawabnya 3 detik. Mari kita tes. X kurang X0 dipindah ke kiri, ya kan? V0-nya 5. T tambah setengah 2 T kuadrat 36, ya kan? Sama dengan 5T tambah T kuadrat. 0 sama dengan T kuadrat tambah 5T kurang 36. Ada yang mau protes di sini? Ada yang beda? Kak, itu ada yang salah kakaknya. Oh iya, coba di mana? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Ini jadinya T plus 9, T minus 4. Jadi T1-nya minus 9, ini nggak dipakai karena dia kurang dari 0, kita ambil yang positif. T2-nya 4. Ya, nggak ada yang sama. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi deh, lagi. Gimana? Lagi? Coba lagi. Boleh. Oke. Sekarang gimana ya? Sebentar. Mobil lagi, masih sama. Nah, sekarang lebih baik lah ya. Dia menempuh jarak 100 meter dan kecepatan awalnya sebentar. Aku harus mikir nih. Oh enggak, gini deh. 100 meter, di depannya ada anak kecil. Waduh.
Terus dia A-nya percepatannya otomatis minus kan? Minus sebentar. Hmm, sebentar, sebentar. Eh, A-nya berapa ya? Biar lebih masuk ke akal gitu. Eh, oh, oke, oke, sebentar, sebentar. Oke, minus 2 deh. Terus kecepatan awalnya, ya kan, sama dengan hmm, 18. Pertanyaannya adalah, gimana ya? Pertanyaannya, apakah apakah anak akan tertabrak atau tidak? Tertabrak atau tidak? Tertabrak atau tidak? Ini perbesar. Oke, silahkan kerjakan.
Oke, jadi caranya itu kalau dia ngerem nanti akhirnya apa? Akhirnya dia V-nya berhenti kan? Dia itu berhenti akhirnya. Jadi V-nya 0. Kita masukin ke rumus yang pertama. V sama dengan V0 tambah AT. 0 sama dengan 18 kurang 2T. T sama dengan 9. Terus dalam waktu 9 detik, kalau jaraknya di sini, berarti si anak aman, ya kan? Kalau jaraknya ternyata lebih dari si anak, berarti dia ketabrak, gitu kan? Kita lihat. X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. X0-nya 0, ya kan? V0-nya 18 kali 9 tambah setengah A-nya minus 2, 9 kuadrat. Nah, 162 kurangi 81. Oke, nah dia jadinya nggak tertabrak. 81 kurang dari 100, anak tidak tertabrak. Oke, paham? Ada yang mau ditanya? Jadi nanti dia berhentinya di sini, ya kan? Si mobil itu, oke, si mobil, ya kan emang pasti ngerem. Udah aku bilang di awal kan, dia kan A-nya minus. Berarti kalau minus, berarti dia ngerem dong. Ya kalau misalkan A-nya positif, dia ngegas gitu. Kan udah ini udah aku tulis A sama dengan minus 2 meter per detik kuadrat. Oke. Pokoknya lagi lah. Lagi deh, lagi. Hmm, ya yang gampang aja deh. Kamu di atas gedung, tapi gedung ini lihat di Mars. Kamu jatuhin tanpa kecepatan awal. Terus dia jatuh. Di sini sebentar. Aku harus mikir lagi. Ini jangan Mars deh, pokoknya planet X. Planet X. X. Hmm, Oke, ini tingginya 200 meter. Terus dia sampai ke bawah dalam waktu 4 detik. Dari kamu lepas sampai di bawah. Sekarang berapa percepatan gravitasi? Berapa percepatan gravitasi di planet X? Itu lumayan gampang harusnya. 200. Ya, oke. Silahkan kerjakan. Ini udah dilanjut. Oke.
Ini rumusnya. Oh ya, kalian udah sholat belum? Di sini aku udah ini. Ya nggak apa-apa ya kalau misalkan mau mau sholat dulu, misalkan. Ya sekarang udah lewat kayaknya. Tapi nanti kalau misalkan aku bawa tutor, terus kalian sholat, bilang bilang aja supaya aku bisa break dulu. Ya, soalnya aku non muslim.
Oke, kita lihat jawabannya seperti apa. Y-nya 0 karena dia sampai bawah akhirnya kan. Tapi awalnya dia 200 karena di atas. Terus ini udah aku bilang tanpa kecepatan awal, jadi V0 Y-nya 0. Kurangi setengah G T kuadrat. Oke. Terus, bentar. Setengah G T kuadrat, kita pindah setengah G T kuadratnya ke kiri. Terus udah gitu, ini sama dengan 200. Oh ya, T-nya 4. T-nya 4 ya. T-nya 4. Jadi setengah kali 4 kuadrat itu setengah kali 16 itu 8. G sama dengan 25 meter per second kuadrat. Oke. Dan jawabannya betul. Tadi yang udah jawab ya. Ini nggak tahu titik siapa lagi. Oh, belum direkam lagi. Oh, udah. Oke, mungkin itu aja ya untuk sekarang. Nanti PR-nya aku kasih. Oh ya, PR-nya aku kasih. Terus teknisnya kirim ke email aku. Nanti aku kasih juga. Terus deadline-nya bukan deadline sih. Aku harap bisa terkumpul besok hari Minggu 2359. Tapi kalau misalkan telat nggak apa-apa. Tapi kalau telat nggak dapat feedback. Atau kalau dapat ya dapat feedbacknya telat juga. Jadi sebaiknya sebelum hari Minggu 2359 ya. Nanti aku kasih ininya soalnya. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Kita stop. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.